Sensus penduduk online dimulai sejak tanggal 15 Februari sampai tanggal 29 Mei 2020. Sensus penduduk bertujuan untuk menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju satu data kependudukan Indonesia, dan menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk, serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Bagaimana pelaksanaan sensus penduduk online di Kabupaten Jombang? Berikut kita simak dialog khusus Suara Pendidikan bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Kawan, sensus penduduk online ini sempat dibuka di periode pertama, yaitu di awal Februari hingga Maret. Lalu hingga akhirnya diperpanjang lagi waktunya hingga tanggal 29 Mei 2020. Nah, seperti apa dan juga bagaimana progresnya sensus penduduk online ini, khususnya di Kabupaten Jombang? Saya sudah berada di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang dan kita akan berbincang dengan Ibu Firda. Ibu Firda, oke, terkait dengan sensus penduduk online nih Bu. Karena beberapa bulan yang lalu kan sempat dibuka ya untuk periode kedua hingga tanggal 29 nanti, di tanggal 29 Mei. Nah, sampai sekarang ini bagaimana Bu sensus penduduk online? Apakah ada kendala kah ataukah seperti apa? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar bahwa memang waktu itu sempat periode Februari sampai Maret, lalu kemudian diperpanjang, dan kami juga dari BPS Kabupaten Jombang menyampaikan terima kasih atas peran serta dari masyarakat Jombang yang telah berpartisipasi dalam sensus penduduk online, ya. Dan sampai dengan tanggal hari ini, ya, tanggal 28 Mei 2020 sudah tercatat sejumlah 39.361 KK atau 139.135 penduduk Jombang telah berpartisipasi dalam sensus penduduk online. Dan sesuai dengan penyesuaian tata kelola SP 2020 ini tidak ada perpanjangan lagi sensus penduduk online-nya. Jadi ya sudah sampai 29 Mei 2020. Nah, sejauh rentan waktu tersebut tuh, Bu, apakah masyarakat ada yang kesulitan misalnya dalam melaksanakan sensus penduduk online itu? Ya, jadi memang kalau kesulitan awalnya pada saat belum ada pandemi COVID itu kita sering melakukan pendampingan ya. Jadi baik di dinas, di instansi, lalu di masyarakat, di kelurahan, di desa. Tetapi sejak adanya COVID itu kita sudah tidak bisa lagi melakukan pendampingan secara tatap muka, tetapi pendampingannya hanya melalui virtual, melalui tutorial dengan lewat online, dan itu yang barangkali menyulitkan bagi kita dan juga bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan menggunakan mengisi secara online. Oke. Nah, untuk perpanjangan tuh Bu di periode pertama dan juga kedua. Nah, tentunya apa sih yang membuat perpanjangan itu? Apakah ada faktor yang mempengaruhinya sehingga diperpanjang? Perpanjangan ini ya pertama karena adanya COVID ini ya. COVID ini, ya. Nah, untuk datanya sendiri nih di periode pertama dan juga kedua ada perbedaan? Ada perbedaan. Jadi malah ada peningkatan yang barangkali cukup signifikan ya. Jadi setelah adanya perpanjangan ini, jadi gini. Pertama, dibandingkan dengan total jumlah penduduk yang ada ya, awalnya kita 9,9% yang berpartisipasi dalam sensus penduduk online ini. Ya, sebentar Bu, itu datanya di Indonesia ataukah Jombang? Jombang. Jombang ya? Oke, lanjut. Ya.
Jadi dari 38 kabupaten kota itu untuk Jombang itu baru 9,9% yang berpartisipasi dalam sensus penduduk online ini. Memang kalau dibanding dengan kabupaten kota lain, kita termasuk yang urutan tidak begitu tinggi. Jadi karena memang jumlah penduduk di Jombang kan termasuk kabupaten yang lumayan besar ya, karena jumlah penduduknya di atas 1 juta ya. Dan urutannya juga masih ke 27 dari 38 kabupaten. Ya, karena masih 9,9% saja yang berpartisipasi dengan SP online. Itu di periode pertama dan juga kedua ya. Jadi ada peningkatan memang di situ ya Bu ya? Yang peningkatannya ada di kedua. Kedua ya? Ya, kedua. Oke, baik. Berarti kan bisa kita bilang bahwa masyarakat Jombang sudah melek teknologi ya? Kalau dari peningkatan itu iya, tetapi kalau dari partisipasi sensus penduduk online ini sepertinya sebagian besar masyarakat Jombang ini masih belum menyadari bahwa HP yang dipegang itu nanti bisa membantu pemerintah dalam menyediakan data yang akurat. Jadi masih belum dapat memaksimalkan kegunaan HP itu nanti, padahal bisa berguna untuk menyediakan data akurat. Berarti terjadi peningkatan secara signifikan ya dari periode pertama dan juga kedua. Nah, terkait sensus penduduk lanjutan nanti Bu, atau manual, kan ada dua tuh ya, online dan juga manual ya. Nah, itu persiapannya apa saja hingga saat ini? Jadi untuk yang manual dulu rancangannya bulan Juli, tetapi karena adanya adanya kondisi pandemi ini akhirnya berpengaruh kepada kegiatan hampir semua lembaga ya, termasuk BPS, dan sensus penduduk ini sudah ditetapkan harus tetap berjalan untuk di Indonesia ya. Dan tentunya dengan banyak penyesuaian baik itu dari sisi administrasi maupun teknis lapangannya. Jadi sudah nggak seperti rancangan yang awal dulu bahwa tugasnya akan diperlukan rekrutmen yang begitu besar, tetapi ini nanti ada penyesuaian dan juga lapangannya nanti harus mentaati protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dan nanti rancangannya di bulan pendataannya di bulan September. September dengan cara sistem DOPU, yaitu drop off pick up. Jadi petugas akan mendrop kuesioner, namanya kuesioner C1, nanti akan diisi oleh masyarakat yang belum mengikuti SP online, lalu akan diambil oleh petugas. Jadi sistem drop dan ambil gitu saja. Jadi tidak ada sistem wawancara. Berarti karena memang adanya pandemi ini, perintahnya adalah harus tetap berjalan ya Bu ya. Tapi kita harus melaksanakan, itu tetap dilaksanakan, berjalan sesuai dengan standar protokol tadi ya, protokol kesehatan tadi. Karena di Indonesia itu sudah 4,9 juta yang sudah berpartisipasi dengan sensus penduduk online. Jadi sayang kalau data itu sudah kita peroleh dan tidak dilanjutkan. Baik. Jadi akan tetap dilaksanakan ya dengan metode tadi ya. Boleh diceritakan lagi Bu terkait dengan polanya nanti. Apa tadi singkatannya Bu? DOPU. DOPU. Nah, itu boleh dijelaskan lebih detail lagi Bu. Seperti apa dan juga bagaimana untuk langkahnya? Boleh dijelaskan lagi? Untuk teknisnya kami masih, untuk teknis detailnya kami masih belum mendapat petunjuk. Tetapi kalau secara garis besarnya bahwa petugas menyerahkan kuesioner dan nanti setelah diisi oleh masyarakat akan diambil. Dan cara pengisiannya seperti pada saat mungkin tes masuk ke mahasiswa, jadi ada misalnya abjad gitu ya, nama gitu ya, ABCD, nanti dilingkari diberi ABCD. Jadi diharapkan masyarakat untuk mengisinya mudah. Baik. Jadi kalau boleh tahu nih Bu, data masyarakat Jombang yang tidak mengikuti sensus penduduk online ini berapa datanya? Yang tidak mengikuti? Dari, bentar ya, kalau
dari jumlah penduduk sekitar 1.200.000-an. Ya. Tadi yang sudah melakukan sensus penduduk online baru 139.100. 103. Yeah. Itu yang berpartisipasi ya Bu ya. Betul. Jadi tadi sekitar 9,9%. Ya. Ini juga nanti barangkali kita agak berat dalam pelaksanaan di bulan September tadi. Tapi tadi pagi kami sudah berkoordinasi ke Pak Sekda dan bulan Juli atau Agustus kami diberi fasilitas untuk menjelaskan pada saat pertemuan dengan camat. Nah, kalau kita berbicara soal prosedur ataupun teknis Bu ya, misalnya nih sensus penduduk online dengan manual. Ini kalau menurut Ibu pribadi lebih mudah mana? Kalau bagi yang sudah terbiasa dengan HP Android dengan ini lebih mudah. Online ya? Online gitu ya? Itu sangat tergantung dengan sinyal juga, karena kan kita di kabupaten ada yang daerah di pinggir itu yang barangkali sinyalnya juga agak sulit, itu juga mungkin lebih baik dengan menggunakan manual tadi ya? Iya. Manual. Karena kemarin saya sempat mencoba juga daftar juga di online, bahkan Bapak Ibu saya kebetulan beliau guru. Nah ternyata secara kolektif kalau guru di online itu. Jadi untuk sensus penduduk online sendiri, kalau menurut saya pribadi Bu, lebih mudah dan juga gampang, simpel kalau menurut saya. Nah kalau masyarakat Jombang dari angka sekian namun tidak ada yang manfaatkan sensus penduduk online, ini sungguh disayangkan sekali. 1 juta lebih tapi yang berpartisipasi hanya 100. Nah lagi secara keseluruhan untuk proses sensus penduduk ini untuk mewujudkan satu data Indonesia, sepakat ada perubahan jadwal pelaksanaan pada setiap tahapannya Bu. Itu seperti apa itu? Akhirnya dengan adanya pandemi COVID ini tahapannya jadi ada perubahan, tata kelolanya ada perubahan ya nanti di bulan Juli itu akhirnya ada perubahan pindah ke bulan September, lalu juga ada penyesuaian administrasi, penyesuaian teknis lapangan, banyak yang akhir ini kita dirubah ya. Iya. Oke. Terus juga perpanjangan waktu untuk SP online ya karena pandemi COVID ini sangat mempengaruhi. Ya, tentunya untuk mencapai target tadi kalau sensus penduduk secara manual ya. Iya. Kalau harus 100% nanti targetnya. Harus 100% ya Bu ya. Nah itu ada langkah-langkah khusus nggak dari kawan-kawan BPS Jombang? Ya tentunya kami akan berkoordinasi lebih intensif dengan Pemkab. Jadi karena tanpa Pemkab juga kita nggak bisa jalan. Jadi nanti itu tadi kami disediakan waktu untuk menjelaskan pada saat pertemuan dengan para camat. Nanti camat akan meneruskan ke desa-desa dan nanti ketua SLS juga akan dilibatkan. Oke. Jadi memang koordinasi ya Bu ya antar para kawan-kawan yang ada di kecamatan dan juga di desa juga ya, agar berjalan 100% ini ke data semuanya ya. Nah, terkait dengan sensus penduduk manual ini akan dilaksanakan bulan September ya Bu ya. Langkah-langkah yang ataupun strategi yang akan dilakukan tadi adalah dengan singkatan apa Bu? Dengan sistem DOPU. DOPU ya. Itu dilaksanakan untuk sensus penduduk manual tadi agar berjalan dengan maksimal. Oke, baik, terakhir harapannya Bu nanti selain data 100% tadi mencakup 100% tadi, apa harapan Ibu untuk sensus penduduk kali ini? Ya, terima kasih. Jadi untuk masyarakat Jombang khususnya yang sudah terbiasa menggunakan HP Android ya, mari berpartisipasi dalam sensus penduduk online ini. Masih ada waktu 1 hari besok ya. Jadi hari ini dan besok insya Allah sampai jam 24.00 ya. Jadi tolong digunakan waktu sampai besok ini. Dan untuk masyarakat yang belum bisa berpartisipasi dalam sensus penduduk online, pastikan Anda tercatat dalam sensus penduduk pada bulan September. Karena setiap penduduk harus tercatat dan tanpa terkecuali
karena jika Anda tercatat maka data akan akurat. Oke, data akan akurat ya. Ini ya. Nah, untuk kawan-kawan masyarakat Kabupaten Jombang ini, karena memang sensus penduduk online ini terakhir di tanggal 29 Mei 2020. Jadi terakhir 29 Mei 2020 pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi silakan untuk kawan-kawan bisa manfaatkan handphonenya ataukah tetangganya barangkali untuk mendaftarkan ya, Bu. Karena caranya cukup mudah ya, Bu ya. Di website apa, Bu? sensus.bps.go.id. Oke, di sensus.bps.go.id ya. Atau sensus.bps.go.id. Oke, ini bahasa khas Jombangan ya. Oke, untuk kawan-kawan kita harus close ya untuk dialog interaktif kita dengan Ibu Firda, yaitu dari Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. Dan di sini saya tutup bahwa sensus penduduk online tentunya kalau kita mengaku sebagai masyarakat Indonesia, khususnya Kabupaten Jombang yang memiliki karakter yang sangat luar biasa, tentunya kita harus ikut serta mensukseskan untuk sensus penduduk baik itu online dan juga untuk manual. Saya Wiga, pamit undur diri dari layar kaca Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.